Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa tullabi hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa duduk kembali untuk melanjutkan kajian kita atau belajar kita di kitab Al-Adab. Dan kita masih di adab yang atau adab al-kalam, adab-adab dalam berbicara. Dan kita di adab yang ke-8. Yaqulul muallif hafizahullahu ta'ala al-adab ats-tsamin an-nahyu 'anil fuhshi wat tafahhushi. Larangan bagi kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor atau membalas sebuah ucapan kotor dengan ucapan yang lebih kotor dari yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nasi khuluqan wa kana ab'adahum an badhi'il qawli wa saqitihi. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Beliau sangat menjaga diri beliau, menjauhkan diri beliau dari ucapan-ucapan yang kotor yang bisa menyakiti hati orang-orang lain. Wa kana salawatullahi wa salamu alaihi yanha 'anil fuhshi fil qaul wal la'n wa qaulil khina wa ghairi dzalika min al aqwalil batilah. Dan jelas dalam hadis-hadis beliau, dalam sunnah-sunnah beliau, banyak sekali larangan dari beliau dari mengucapkan ucapan yang kotor, melaknat, ucapan yang hina, dan ucapan-ucapan batil lainnya. Di antara buktinya ya sabda beliau SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish al-badi. Walal fahish ya al-badi. Ya, sejatinya bukanlah seorang mukmin dia yang suka menikam. Walal la'an, dia yang suka melaknat. Walal fahish al-badi, dan tidak juga ya dia orang-orang yang suka mengucapkan ucapan yang kotor lagi keji. Jadi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan pernah ya menikam teman-teman, menikam saudaranya baik dengan ucapan ataupun perbuatannya. Walal la'an, dia tidak akan pernah melaknat saudaranya, dan dia juga tidak akan mengucapkan ucapan yang kotor lagi keji. Karena itu bukan sifatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fuhsyu fil kalami ya'ti ala ma'anin. Adapun al fuhsyu, ucapan-ucapan kotor, dalam kaitannya dengan ucapan-ucapan ini datang dalam beberapa makna. Faqad ya'ti bi ma'na sab wa syatm wa qaulil khina. Ya, di antara maknanya terkadang al-fuhsyu ini datang dengan makna as-sab, ya mencela, wa syatm, ya mencaci, wa qaulil khina, atau ucapan-ucapan yang hina. Kama fi hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Dahulu Nabi kita mulia sallallahu tidak pernah mengucapkan ucapan kotor, wala mutafahishan, dan tidak pernah juga membalas sebuah ucapan kotor dengan ucapan yang kotor lainnya. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Bahkan beliau mengucapkan, ya sesungguhnya orang yang terbaik, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ya akhlaknya. Yang kedua, al-fuhsy juga datang dengan makna at-ta'addi fil qaul wal jawab. Ya, membalas sebuah ucapan ya dengan ucapan yang lebih buruk, mengucapkan
ya ucapan yang lebih buruk atau jawaban dari sebuah ucapan dengan balasan yang lebih buruk. Kama fi hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ata unasun minal yahud, sebagian orang-orang Yahudi datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mereka mengatakan, assalamu alayka ya Aba Abul Qasim, ya kematian atau racun bagimu wahai ya Muhammad SAW. Wa qala wa alaikum, mendengar itu Nabi kita mengatakan wa alaikum, ya semoga untuk kalian juga begitu. Aisyah yang mendengar ucapan orang Yahudi ini yang mendoakan keburukan bagi Nabi kita Muhammad SAW, dia berkata, qultu bala, ya qultu bal alaikum salam wa dzam, ya bahkan atas kalian itu kematian dan ya celaan, kehinaan. Faqala an-nabiy SAW, kemudian mendengar ucapan pembalasan Aisyah ini yang melebihi ya ucapan dari orang-orang Yahudi, ya beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya Aisyah la takuni fahishatan, wahai Aisyah, ya janganlah engkau menjadi orang-orang yang janganlah engkau menjadi wanita yang suka ya membalas sebuah ucapan dengan membalas sebuah ucapan kotor dengan ucapan yang kotor lainnya. Faqalat ma sami'tu ma qalu, ma sami'ta ma qalu ya Rasulullah, engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan kepadamu. Faqala awalaysa faqad radattu alaihim alladhi qalu, dan bukankah aku sudah menjawab ya apa yang mereka katakan kepadaku dengan mengatakan wa alaikum. Jadi intinya dari hadis mulia ini kita tidak boleh ya membalas sebuah ucapan kotor dengan ucapan yang lebih kotor lainnya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara ucapan yang dilarang ini melaknat. Ya, tidak boleh kita melaknat seseorang. Tidak boleh kita melaknat orang lain kecuali orang-orang yang dilaknat sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya ya kita tidak boleh ya dengan mudah-mudah dalam melaknat orang-orang lain. Apa itu laknat? Laknat ini adalah sebuah doa, ya doa kita kepada Allah agar menjauhkan orang yang kita laknat ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita semua sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang mampu memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaknat orang lain seakan-akan kita ya menjauhkannya dari rahmat Allah dan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-la'an la yakunu sadiqan. Ya, orang la yakunu sadiqan. Seorang yang suka melaknat ya tidak baik untuk dijadikan sebagai teman. Wa huwa mahrumun minasyafa'ah, karena syafaatnya ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyahadah yaumil qiyamah, dan syahadatnya juga ditolak kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'at alaihi. Barang siapa yang melaknat sesuatu yang sesuatu ini tidak pantas untuk dilaknat, maka ucapan laknat ini akan kembali kepadanya. Dan juga ya seorang mukmin tidak pantas untuk ya melaknat, tidak boleh bermudah-mudah dalam hal melaknat. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Ya tidak pantas ya seorang teman itu menjadi orang yang bermudah-mudah dalam melakukan atau mengucapkan ucapan laknat. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya selain kita enggak boleh melaknat manusia atau saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin, kita juga tidak boleh melaknat ya makhluk Allah yang lain. Kenapa? Karena pergerakan mereka ya itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaknat mereka ya itu sama halnya kita melaknat ya yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti melaknat angin, hujan, atau perkara-perkara yang lain yang barangkali tidak mengenakan hati-hati kita. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW dari hadis Abdullah bin Abbas, la tal'anir riha fa innaha ma'murah, janganlah engkau melaknat angin karena dia ma'murah, jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih, karena barang siapa yang melaknat sesuatu yang sesuatu ini tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepadanya. Sekali lagi ya kita boleh melaknat ya orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun
Kalau tidak, maka kita kembali ke hukum asal. Apa tidak boleh bermudah-mudah dalam melaknat orang-orang lain. Kemudian yang terakhir, tambah yang kedua, min a'zami dzunub. Jadi antara dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang pemuda itu melaknat orang-orang tuanya atau melaknat kedua orang tuanya. Bal min akbaril kabair al-yan'ana ar-rajulu walidayh. Bahkan merupakan dosa besar yang paling besar ketika seorang pemuda itu melaknat kedua orang tuanya. Ya, apakah ada seseorang yang melaknat kedua orang tuanya? Bagaimana gambarannya di sini? Nabi kita yang mulia SAW menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana ketika seorang pemuda melaknat orang tua orang lain, maka dengan itu orang lain tersebut membalasnya dengan melaknat kedua orang tuanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita yang mulia SAW. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair al-yan'ana ar-rajulu walidayh. Sesungguhnya perbuatan dosa besar yang paling besar ketika seorang pemuda melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah wa kaifa al-rajulu walidayh? Bagaimana seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajul, ketika seorang pemuda mencela orang tua orang lain, pemuda yang lain, fayasubbu abahu wa yasubbu ummah, maka pemuda ini akan membalasnya dengan mencela bapak atau mencela ibunya. Jadi ketika kita mencela orang tua orang lain, ibu atau bapak saudara kita, maka dengan tidak secara langsung kita sedang melaknat atau mencela ibu atau bapak kita sendiri. Qala, dalam riwayat yang lain dari Muslim rahimahullahu taala, min al-kabair syatmur rajul walidayh. Di antara perbuatan dosa besar adalah ketika seorang pemuda melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah yashtamur rajul walidayh? Apakah ada seorang pemuda yang mencaci maki, mencela atau melaknat kedua orang tuanya? Qala na'am. Ya ada. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Dia mencela bapak orang lain, maka orang lain akan membalas dengan mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Atau ketika dia mencela ibu seseorang, maka orang itu pun akan mencela ibunya. Tidak langsung dia telah melaknat atau mencela kedua orang tuanya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Walaupun satu adab namun dia agak panjang. Semoga antum bisa pahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikannya kita amalkan, adapun keburukannya kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.